Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini kita mau berbagi pengalaman bisa punya rumah murah dari beli tanah sampai dengan sistem borongannya, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Buka YouTube, kemudian ketik Mas Wahyu. Oke, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Ingat ya, subscribe itu gratis. Oke, selamat menonton. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini saya mau berbagi tips untuk teman-teman yang pingin punya rumah dengan budget minim, teman-teman. Jadi ini bedanya, ini saya berbagi pengalaman mulai dari beli tanahnya, teman-teman. Nah, jadi kalau rumah ini adalah rumah yang kurang lebih 10 bulan lalu saya bangun dengan budget kurang dari 100 juta ya, teman-teman ya. Atau tepatnya biaya pembangunannya ini sudah termasuk ongkos tukang dan material, itu menghabiskan biaya 97 juta untuk pembangunan rumah ini. Memang pembangunannya tidak diborongkan, karena kalau biaya diborongkan biayanya tentu saja tidak seperti itu. Karena pembangunannya kita tangani sendiri, makanya biayanya kurang dari 100 juta. Tapi kalau diborongkan biayanya tentu saja di atas itu ya. Nah, tapi ini kita berbagi tips mulai dari beli tanahnya ya. Di sini teman-teman lihat kawasannya ya. Nah, jadi ini untuk teman-teman yang pingin punya rumah tapi budgetnya terbatas ya. Nah, di sini teman-teman lihat. Jadi kalau di kawasannya di sini kan, kalau saya bilang ini kawasannya belum terbentuk lingkungan, teman-teman. Karena ini yang saya beli adalah tanah kafling. Jadi kurang lebih sekitar tahun 2016 ini lahan ini saya beli 2014 teman-teman. 2014 ini saya beli lahan ini kurang lebih di harga 34 juta tahun 2014 ya. Jadi kafling ini saya beli di harga 34 juta. Nah, sini kan teman-teman bisa lihat ya, lingkungannya belum terbentuk. Karena rumahnya ada di belakang sana, baru ada rumah di situ. Terus di situ. Nah, tetangganya ini. Jadi itu kenapa saya bilang ke teman-teman semuanya, antara beli rumah jadi dan beli tanah kemudian kita bangun sendiri, tentunya lebih hemat ketika kita beli tanah kemudian kita bangun sendiri. Tapi itu plus minusnya. Plus minusnya seperti ini. Minusnya ketika kita beli tanah kemudian bangun sendiri, memang kan plusnya budget kita minim bisa. Tapi minusnya adalah kawasannya belum terbentuk lingkungan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sini kan. Ini masuk kategori belum terbentuk lingkungan karena kan tetangganya aja belum rame nih. Oke. Berbeda kalau ketika kita beli rumah jadi di kawasan perumahan. Kenapa harganya bisa lebih mahal? Karena itu kita nggak cuma beli rumah saja, karena itu kita sama saja kita membayar harga untuk sebuah kawasan, juga membayar harga untuk sebuah lingkungan yang kawasan atau lingkungan tersebut belum tentu bisa kita ciptakan ketika kita beli tanah kemudian kita bangun sendiri, seperti rumah saya saat ini nih, teman-teman. Kalau saya kan karena saya budgetnya minim, jadi gimana caranya saya nggak ngontrak lagi, akhirnya saya cari kafling di kampung, kemudian saya beli, kemudian saya bangun. Budgetnya minim. Karena kalau saya beli di perumahan kan budgetnya kan memang belum mencukupi ya. Kalau kita beli di perumahan kan harganya cukup tinggi, makanya saya memilih untuk beli tanah di kampung kemudian saya bangun sendiri. Jadi saya menyesuaikan dengan budget, teman-teman. Oke, jadi cukup jelas ya antara beli tanah kemudian kita bangun sendiri, kemudian beli rumah jadi. Bedanya itu tadi. Karena ketika kita beli kafling seperti ini, beli tanah kemudian bangun sendiri, ini kawasan belum terbentuk lingkungan. Oke. Tapi plusnya adalah mungkin kita bisa punya rumah tapi dengan budget minim. Jadi semua itu adalah pilihan masing-masing ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa ngontrak dulu, tapi kalau dananya sudah mencukupi, teman-teman bisa beli tanah kafling di kampung kemudian dibangun rumah sendiri. Atau kalau teman-teman nggak mau kalau nggak cocok dengan lingkungan, contoh tetangganya kok belum rame mas, mungkin teman-teman bisa nabung lagi atau beli rumah di perumahan ketika dananya sudah mencukupi. Kalau saya pribadi kan karena dananya belum mencukupi untuk beli rumah di perumahan, makanya saya beli tanah kafling kemudian saya bangun sendiri, karena saya menyesuaikan dengan budget ya, teman-teman ya. Itu untuk beli tanahnya ya. Jadi itu tips untuk teman-teman beli tanahnya. Jadi teman-teman yang punya budget minim, teman-teman bisa lakukan cara seperti itu, beli di kampung kemudian dibangun sendiri. Oke. Tapi minusnya tadi ya, lingkungan belum tercipta. Kemudian untuk pembangunan rumahnya nih, teman-teman. Nah, kalau rumah ini kan kemarin kan kita pembangunannya kan tidak diborongkan ya, kita tangani sendiri pembangunannya. Makanya biayanya cukup terjangkau. Saya kira menurut saya sih cukup murah karena kurang dari 100 juta ini kita menghabiskan biaya untuk pembangunannya. Itu sudah termasuk ongkos tukang dan material. Luas bangunannya sendiri adalah 40 meter persegi. Ini lebar tanahnya 7,5 kali 12, teman-teman.
Nah, jadi ini tips untuk teman-teman yang mau bangun rumah nih ya. Kalau bangun rumah itu kan ada dua cara nih teman-teman, borongan atau harian ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang pingin bangun rumah dengan sistem borongan, tipsnya seperti ini. Sebentar ya. Rata-rata teman-teman yang bangun rumah dengan borongan itu ada beberapa yang mereka mengeluhkan seperti ini. Mas Wahyu, kalau saya punya teman atau sahabat atau kenalan, mereka pernah menggunakan bangun rumah dengan jasa borongan, ternyata hasilnya kurang rapi. Umumnya seperti itu nih. Umumnya seperti itu teman-teman. Yang bangun rumah dengan sistem borongan umumnya mengatakan hasilnya kurang rapi. Oke, ini saya kasih tips untuk teman-teman yang bangun rumah dengan sistem borongan ya. Jadi walaupun teman-teman bangun rumah dengan sistem borongan, borong penuh ya, termasuk ongkos tukang dan material ya, itu teman-teman agar hasilnya rapi, itu teman-teman juga tetap harus pantau pengerjaannya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman bangun rumah dengan sistem borongan, tapi teman-teman sendiri nggak pernah mantau hasil pekerjaannya. Paling tidak 1 minggu 3 kali teman-teman pantau pekerjaannya. Jadi waktu ada yang kurang, teman-teman bisa ngomong. Waktu ada yang kurang rapi, teman-teman bisa nyampaikan ke pemborongnya. Itu tips untuk teman-teman yang menggunakan sistem borongan. Dengan cara seperti ini saya yakin walaupun borongan hasilnya tetap rapi. Kemudian mungkin teman-teman di luar sana yang menggunakan jasa borongan, teman-teman mungkin jarang sekali mantau pekerjaannya, tahu-tahu rumahnya jadi. Akhirnya teman-teman ada keluhan. Jadi sebaiknya kalau teman-teman menggunakan bangun rumah dengan jasa borongan, pantau pembangunannya paling nggak secara berkala, entah 1 minggu 3 kali, 1 minggu 2 kali. Jadi waktu ada yang kurang rapi, teman-teman harus sampaikan. Oke. Kemudian juga ada teman-teman yang mengatakan, Mas, kalau bangun rumah harian, sistem harian, itu nanti tukangnya dilambat-lambatin. Memang tidak semuanya teman-teman, tapi memang ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tips saya, teman-teman nggak apa-apa bangun rumah dengan sistem borongan, tapi pekerjaannya tetap dipantau. Ada yang kurang rapi, teman-teman sampaikan. Cukup jelas ya. Itu untuk borong penuh atau borong total ya. Jadi ongkos tukang dan material. Untuk biaya ongkos borong penuh sudah termasuk ongkos tukang dan material. Ongkos tukang dan material itu biayanya mulai 2,5 juta sampai 3.500.000 per meter. Itu tergantung dengan spesifikasi material, juga tingkat kesulitan, juga desain, atau juga banyaknya aksesoris yang digunakan selama waktu pembangunan. Jadi contoh seperti mungkin penambahan dindingnya mungkin di keramik atau dikasih batu alam. Jadi semua itu mempengaruhi biaya borongan teman-teman. Jadi untuk biaya borongan sendiri kisarannya mulai 2,5 juta sampai 3,5 juta per meter. Itu untuk borong total ya. Kemudian ini tips juga untuk teman-teman, ternyata contoh nih ya, budgetnya juga cukup terbatas. Mau borongan, mau bikin rumah sistem borongan tapi budgetnya terbatas. Tipsnya ada juga. Contoh teman-teman bangun dengan luas yang sama tapi budgetnya terbatas. Saran saya, teman-teman cukup borong jasa atau tenaganya saja juga bisa. Jadi nggak perlu borong penuh atau borong total. Bedanya kalau borong penuh atau borong total itu kan kita borong bangun rumah sudah termasuk ongkos tukang dan materialnya. Tapi kalau borong tenaga atau jasa, itu yang kita borongkan hanya pekerjaannya saja, jasanya saja teman-teman. Sedangkan materialnya itu nanti teman-teman belanja sendiri. Cara ini juga lebih hemat dibanding teman-teman melakukan borong penuh atau borong total. Jadi cukup jelas ya, antara borong penuh atau borong total dibanding borong tenaga atau borong jasa, ini lebih hemat di teman-teman menggunakan borong tenaga atau jasa, khusus untuk teman-teman yang budgetnya terbatas. Karena gini, kalau borong tenaga atau jasa itu kan kita dihitung per meter persegi. Kisarannya biayanya untuk borong tenaga atau jasa itu teman-teman, itu kisarnya 800.000 sampai dengan 1.500.000 per meter. Itu untuk borongan pekerjaan tenaganya saja, mulai dari pembuatan fondasi sampai bangunannya selesai finish. Jadi biaya itu tergantung tiap kota beda-beda, juga tingkat kesulitannya, juga desainnya juga tingkat kesulitan lah. Pokoknya desain itu mempengaruhi harga ya. Saya kasih range 800 sampai dengan 1.500.000 untuk borong jasa biaya pembangunan, borong jasa atau tenaganya saja. Kita kalkulasi, kita asumsi saja untuk borong jasa bangun rumah itu 1 juta per meter, biar kita lebih mudah hitungnya ya. Seandainya borongan jasa itu 1 juta per meter, berarti untuk luas bangunan 40 meter persegi itu teman-teman harus menyediakan ongkos tukang atau tenaganya saja 40 juta. Oke. Dan ini kendalanya adalah biasanya teman-teman yang melakukan borong jasa kendalanya sama semuanya. Kendalanya seperti ini kalau tanya ke saya, Mas Wahyu, kalau borong jasa itu saya nggak tahu material apa saja yang dibelanjakan. Oke. Nah, jadi ini tips untuk teman-teman yang mau
bangun rumah dengan sistem borong jasa ya. Tipsnya segini, karena kendalanya rata-rata semuanya sama, nggak tahu material apa saja yang dibelanjakan. Caranya gini teman-teman, waktu teman-teman bangun rumah dengan sistem borong jasa, kebutuhan material walaupun teman-teman nggak tahu, teman-teman tetap bisa tanya ke yang borong. Cukup jelas ya. Jadi contoh nih, hari ini teman-teman mau bikin pondasi, teman-teman tanyakan dengan yang borong, Pak, dengan pondasi gambar seperti ini atau luas bangunan seperti ini Bapak butuh batu kumbung berapa banyak? Contoh ya, pondasinya menggunakan batu kumbung. Kemudian semen berapa banyak, pasir berapa banyak, nanti saya sediakan. Cukup sederhana ya. Jadi teman-teman nggak ada kendala lagi, nggak tahu material apa saja yang dibelanjakan, karena teman-teman tinggal tanyakan. Usahakan kalau teman-teman mau borong jasa, materialnya jangan terlambat. Jadi usahakan contoh 2 hari sebelumnya teman-teman harus tanya dulu ke tenaga pemborong atau tukangnya. Jadi contoh, Pak 2 hari nanti mau ngerjakan apa? Contoh orangnya mau masang bata, tanyakan, Pak butuh bata berapa banyak, nanti saya sediakan. Oke. Tanyakan juga butuh besi berapa banyak Pak untuk bikin kolomnya. Semuanya tanyakan, dari keramiknya semuanya tanyakan kebutuhannya ke pemborongnya, nanti teman-teman tinggal belanjakan. Oke. Jadi semua kendala kan nggak ada dengan cara seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu tahu apa yang dibelanjakan, teman-teman tinggal tanya tukangnya butuh apa, pemborongnya butuh apa, teman-teman tinggal belanjakan. Cukup mudah ya. Kemudian kenapa sih kok bisa lebih hemat waktu kita borong tenaga atau borong jasa saja? Alasannya karena di situ teman-teman mengelola material, belanja materialnya teman-teman yang kelola. Contohnya nih begini, kayak penggunaan pintu, teman-teman bisa milih dengan budget teman-teman yang ada nih, teman-teman bisa milih pintu jati cukup apa enggak duitnya, atau teman-teman pakai pintu pabrikan atau multiplex, kan teman-teman bisa mengelola sendiri material yang digunakan. Atau pemilihan keramik, kira-kira teman-teman bisa ngitung sendiri, ini kalau saya pakai keramik atau granit mana yang lebih hemat ya. Kalau dananya nggak mencukupi, mungkin teman-teman bisa pilih pakai keramik saja. Keramik juga ukurannya kan beda-beda, ada ukuran yang 30, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60. Mungkin karena teman-teman borong jasa saja, itu teman-teman bisa mengelola materialnya dengan teliti. Jadi kalau contoh pemilihan keramiknya, mungkin teman-teman ambil yang kecil-kecil, atau atapnya pakai yang mungkin atap multi roof, nggak genteng. Itu teman-teman betul-betul bisa mengelola budgetnya jika teman-teman bangun rumah dengan borong jasa. Oke, cukup jelas ya. Apalagi nanti jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah deskripsi video ini ya, jika teman-teman masih ada yang kurang jelas. Jadi itu adalah tips untuk teman-teman yang mau bangun rumah, dari tanahnya, kemudian dari borong penuh, kemudian borong jasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.